Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yuk sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang kedua ya. Apa materinya, Pak Ibin? Keutamaan Al-Qur'an. Iya, keutamaan Al-Qur'an ya. Keutamaan Al-Qur'an. Apa saja ya yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Bahkan dengan Al-Qur'an itu tempat ya atau makhluk yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemuliaan Al-Quran itu berdampak pada kemuliaan sesuatu yang berkaitan dengannya. Jadi jika ada Al-Quran yang menempel di makhluk atau di sebuah tempat, maka tempat dan makhluk itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan kita masuk di situ ya. Ada 7 ya. Ada 7 yang akan disebutkan sebentar ya. Ada 7 ya. Ada 7 ya yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka dia dimuliakan ya. Yang pertama malam ya. Malam yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dia dimuliakan. Malam apa itu? Malam Jumat? Bukan ya? Ya. Malam apa? Iya. Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Maka malam itu dimuliakan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi Lailatul Qadar itu dia lebih baik ya daripada 1000 bulan atau 1000 malam. Kalau 1000 malam kurang ya. Kalau 1000 malam kurang ya. 1000 bulan ya. 1000 bulan berapa tahun? 17 tahun ya. 80-an ya. 80-an tahun. Jadi khairum min alfisah. Jadi dia lebih baik daripada 1000 tadi. Dia lebih baik daripada 1000. Artinya dia melebihi daripada 1000 bulan tadi. Dia lebih, bukan pas. Dia lebih. Karena kenapa? Karena di situ Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Makanya malam itu dimuliakan, bahkan diburu. Antum melihat kalau ada pemburu di hutan, ya, seperti itu mereka memburu Lailatul Qadar. Bahkan sampai itikaf, ya, sampai itikaf. Hanya disuruh cari saja di 10 malam di bulan Ramadan, bukan di 10 malam di 365 hari. Hanya ada 1 malam di 10 malam di bulan terakhir. Itu pun terakhir ya, masuk 21 sampai 30 atau 29. Kemudian dipersempit lagi. Malam apa? Ganjil atau genap? Ganjil ya. Di malam carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, bisa juga sampai 29. Hanya ada 5 hari, ya. 5 malam. Cari di situ, ya. Kapan Lailatul Qadar? Dan tanda-tanda Lailatul Qadar tidak sama dengan tanda-tanda hari kiamat. Kalau tanda-tanda hari kiamat, tanda-tandanya dulu yang diberikan. Ada tanda-tanda dulu, ya. Ada tanda-tanda. Sama saja dengan ketika kita ya
mau balik, tanda-tandanya apa? Pasti mimpi. Ya, dijelaskan dengan mimpi kering, mimpi basah ya. Iya, tanda-tandanya seperti itu ya. Jadi seperti hari kiamat ya. Jadi ada tanda-tandanya dulu, kemudian terjadi peristiwa itu. Beda dengan Lailatul Qadar. Dia terjadi dulu, nanti tanda-tandanya baru muncul. Ya, maka menyesal ya. Menyesal kalau sudah tanda-tanda duluan. Ini didahulukan dulu kejadiannya, nanti belakangan tanda-tandanya. Ya. Bahkan tandanya pun nanti di waktu pagi. Ya. Di waktu pagi sinar matahari tidak begitu menyengat, tidak begitu panas. Ya, tidak begitu panas. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Dan kita tidak masuk di situ. Ya. Kita manusia tidak masuk di situ. Ya, kita ini bukan malam atau siang, kita ini manusia ya, kita manusia. Satu kita tidak masuk, masih ada 6, karena dia ada 7, ya, dia ada 7. Masih ada lagi 6 yang akan kita cari. Ya. Dan walaupun dari 6 ini taruhlah 2 atau 1 lah kita masuk di situ. Pertama malam, kemudian yang kedua bulan. Ya. Tadinya malam, sekarang bulan. Bulan yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, dia sangat dimuliakan. Bulan apa itu? Bulan Maret? Bulan Ramadan. Ya. Kenapa bulan Ramadan? Karena pada malam itu, ya, di bulan Ramadan, ya, bahkan di Lailatul Qadar nanti di akhir 10 akhir di bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Itulah salah satu bentuk kemuliaan ya, di mana diturunkannya Al-Qur'an ya, di bulan Ramadan. Ya. Maka salah satu bentuk kemuliaan bulan Ramadan, orang-orang berhenti dari perbuatan maksiatnya. Ya. Orang yang pemabuk ya, dihentikan. Mungkin di awal-awal dulu ya, 1, 2, 3 hari jangan dulu ya, jangan dulu. Nanti sudah masuk hari-hari berikutnya ya, kebiasaan itu bermunculan. Jadi sudah ada 2 ya, sudah 2 malam dan bulan ya. Malam Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Dan kita tidak masuk di 2 ini ya. Tidak mungkin kita bulan atau tidak mungkin kita malam ya. Kemudian yang ketiga ya, tempat ya. Tempat yang ada di permukaan bumi ini ya, ada tempat yang dimuliakan ya, yang berhubungan langsung dengan Al-Quran. Apa itu? Tempat apa itu? Indonesia kah? Karena banyak penghafal Al-Quran di Indonesia, atau banyaknya kaum muslimin di Indonesia sehingga dimuliakan negeri ini? Ternyata tidak ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Mekah dan Madinah ya. 2 tempat yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di 2 tempat ini Al-Quran diturunkan. Karena biasanya kalau kita mengaji ada ayat-ayat Makkiyah ya, ada ayat-ayat Madaniyah ya. Jadi ayat itu diturunkan di Mekah, ayat ini diturunkan di Madinah. Maka 2 tempat ini ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salatu fi masjidi hadza khairum min alfi salati fima siwahu illal Masjidil Haram ya. Salat di masjidku ini kata Rasulullah, di masjid apa? Di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, dia lebih utama daripada 1000 salat di tempat selainnya. Ya. Jadi 1000 salat. Artinya 1 kali salat di Masjid Nabawi ya, bandingannya 1000 salat di tempat lain ya. Kecuali Masjidil Haram ya. Kecuali Masjidil Haram. Jadi ada 2 tempat. Ya, ada 2 tempat
di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya berkaitan dengan Al-Qur'an. Pertama malam, kemudian bulan, sekarang tempat, ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan langsung dengan Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, nabi. Sekarang nabi. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka dia nabi yang paling mulia, ya. Paling dimuliakan karena hanya satu-satunya nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mendapat untuk menyampaikan wahyu itu, Al-Qur'an. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang dimuliakan dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lain. Bahkan ketika Umar radhiyallahu an, ya, masuk Islam dan dia memegang Taurat. Taurat itu kitabnya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Taurat Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, jika sekiranya Musa masih hidup, Musa akan mengikuti Al-Qur'an, ya. Makanya 3 kitab sebelum Al-Qur'an itu disempurnakan dengan adanya Al-Qur'an, ya, adanya Al-Qur'an. Maka sudah tidak ada lagi kitab setelah adanya Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat dimuliakan, ya, dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Sudah ada 4, ya, masih ada 3 lagi, ya. Malam, bulan, tempat, nabi. Kita bukan nabi, ya. Kita bukan nabi, bukan juga tempat, bukan juga bulan, dan juga bukan malam, ya. Kemudian yang kelima, malaikat, ya. Kita malaikat tidak, ya. Masih ada 2, ya. Malaikat siapa yang paling mulia? Jibril. Kenapa Jibril? Ya, karena dia menyampaikan wahyu berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Maka yang memimpin malaikat di langit itu adalah Jibril, ya. Bahkan ketika Lailatul Qadar, dia yang memimpin malaikat turun ke bumi, ya. Dia memimpin. Dia adalah pemimpinnya para malaikat, ya, adalah Jibril alaihissalam. Kenapa dimuliakan? Karena ada Al-Qur'an yang bersanding dengan dia, ya. Maka dia dimuliakan. So ada 5, ya. So ada 5 ini, masih ada 2 lagi, ya. Masih ada 2 lagi. Yang keenam, ya. Yang keenam yang berkaitan langsung dengan Al-Qur'an dimuliakan adalah sebaik-baik generasi, ya. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Generasi kita apakah generasi yang terbaik? Yang generasi kita adalah generasi yang diturunkan Al-Qur'an? Tidak, ya. Tidak. Kita bukan generasi yang terbaik. Generasi terbaik sudah lewat, ya. Sudah lewat. Makanya jikalau kita mau baik, ikutilah generasi yang terbaik itu, ya. Mereka adalah generasi yang terbaik. Maka kita harus mengikuti mereka. Kita harus mengikuti mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, dia bersabda, ya, khairun nas qarni, ya, tsumma alladzi nalunahum tsumma alladzi nayalunahum, ya. Jadi sebaik-baik generasi, ya, itu generasi di zamanku, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat, ya, para sahabat. Karena di zaman mereka lah Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Di zaman mereka Al-Qur'an diturunkan. Maka mereka adalah generasi yang terbaik, ya. Generasi yang terbaik, generasi yang patut untuk kita ikuti, ya. Mereka adalah generasi yang terbaik. Setelah mereka, ya, tsummal ladzi nayalunhum. Setelah mereka, ya, ada lagi yang berikutnya, ya, para tabi'in, ya. Para tabi'in, ya, kemudian tsummal ladzi nayalunhum. Setelah mereka tabi'in, ya. Jadi hanya sampai di generasi tabi'in, ya. Karena zaman mereka itu sangat dekat dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka masih makanya ada
masa pencarian hadis, ya. Maka kalau kita hidup di zaman sekarang mengabarkan Anda dapat hadis baru. Dari mana dapat hadis baru? Padahal masa pencarian hadis sudah selesai, ya. Pencarian hadis sudah selesai. Karena berakhir di zamannya tabi'ut tabi'in. Ya. Itu zaman mereka yang sangat dekat dengan hadis, dengan para sahabat. Ya. Tidak mungkin antum dapat hadis dari orang lain, tetap dari para sahabat. Karena mereka yang mendengarkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada berapa? 6. Terakhir, ya. Yang terakhir. Dari mana kita ada di sini? Ya. Ini fase terakhir, dan mudah-mudahan kita termasuk di yang ketujuh ini. Apa yang ketujuh? Ya. Khairukum, ya, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik manusia, ya, yang mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an, ya. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Qur'an kepada orang yang tidak tahu membaca Al-Qur'an, kemudian kita juga selain mengajarkan, kita juga belajar Al-Qur'an, maka termasuk manusia yang terbaik, ya. Manusia yang terbaik, bahkan manusia yang dimuliakan. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang berkaitan dengannya. Dia mengajarkan Al-Quran, dia juga belajar Al-Quran. Selain mengajarkan, dia juga harus belajar Al-Quran. Jangan mengajar terus, ya. Jadi misalkan ada kelas khusus, ya, untuk tempat belajar kita, ya, tentang Al-Quran. Ya, bahkan, ya, suatu kaum, ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Artinya dengan Al-Quran Allah merendahkan suatu kaum, dan bisa juga dengan Al-Quran itu Allah mengangkat suatu kaum. Mungkin kita masih ingat dengan kasusnya Ahok dulu, ya. Kenapa dia masuk penjara? Menghina Al-Quran. Jangan pernah menghina Al-Quran. Jika berani menghina Al-Quran, ini penyebabnya. Akan Allah rendahkan dia sampai masuk ke dalam bui, ya. Jangan pernah kore-kore ini, ya. Ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini. Ya, sebelum kita tutup, ya, ada ayat ini, ya, yang bisa Anda bacakan di dalam surat Toha, ya. Ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Ya. Di sini di surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa berpaling dari peringatanku, ya. Inilah peringatan Allah, itu tidak ada kita dapatkan kecuali di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an, ya? Kemudian kita tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya. Ini adalah firman Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ya. Ma'isyatan dhanka, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat, ya, a'ma, dalam keadaan buta, ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka Allah akan memberikan dia kehidupan yang sangat sempit, ya. Dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita saja di dunia ini, coba antum lihat kalau ada orang buta, ya. Orang buta bagaimana cara jalannya, ya? Pasti dia meraba-raba, ya. Bagaimana kalau di hari kiamat, ya? Di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian ketika Allah membutakan orang ini di hari kiamat nanti, orang ini protes, ya. Protes, dan Allah cantumkan di dalam surat Taha di ayat yang selanjutnya, ya, di ayat yang 125. Qala Rabbi, ya, dia berkata, orang yang buta tadi berkata, ya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya. Dia mengadu, kenapa saya sudah dibutakan, padahal dulu dia masih di dunia, masih melihat seperti kita, ya. Melihat seperti
seperti kita, ya. Ini jawaban Allah, ya, kepada orang situ. Dia mengadu, ya. Allah berikan lagi dia hujjah, ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman kepada orang ini, ya. Allah sudah butakan, dia mengadu. Kenapa sudah dibutakan? Padahal dulunya di dunia dia masih bisa melihat seperti kita, ya. Maka Allah memberikan hujjah kepada dia, ya. Ya, Allah berfirman, demikianlah, ya, demikianlah. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ya. Telah datang, bahkan kita sudah pernah mendengar ayat-ayat Allah, ya. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, ya. Dan kamu mengabaikannya, ya. Apa-apa yang sudah Allah perintahkan, apa-apa yang sudah Allah larang, diabaikan, ya. Jadi begitu pula pada hari ini, ya. Jadi begitu juga pada hari ini engkau dibutakan, ya. Engkau diabaikan, tidak diurus, ya. Coba antum lihat, kalau antum mau pergi ke capil, kemudian tidak ada yang urus, datang kamar tidak ada yang urus, ya. Mau kalang kabut, mau ke mana ini, ya. Sudah berkas sudah lengkap, mau diantar kemana tidak akan diurus, ya. Bagaimana kalau di hari kiamat nanti urusanmu Allah tidak selesaikan, ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk muhasabah kita, ya. Ketika kita mengetahui ada larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sesuai dengan kemampuan umat ini. Adapun larangan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sesuai dengan kemampuan, tetapi memang sudah tidak bisa lagi kita lakukan, ya. Kita melakukan dosa sesuai kemampuan, ya. Tidak seperti itu. Kita melakukan sebuah amalan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Akan berbeda dengan sebuah dosa ketika kita lakukan. Bahkan dosa pun, ya, ini kemaha-pemurahan Allah. Ketika kita baru berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka sebelum kita melakukannya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dilakukan dengan tidak dilakukan sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda dengan dosa ketika kita lakukan. Mau berniat tapi Allah belum hitung. Nah, setelah melakukannya kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah mau 9:30, ya. Ustaz Nurdin pulang ke Limito, anak ke Manggarasi, ya. Iya. Jadi kita cukupkan, ya, pemaparan materi pada kesempatan kali ini, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, jika ada yang perlu untuk ditanyakan masalah hakikat kehidupan, ya, masalah kebahagiaan yang berkaitan langsung dengan Al-Quran, ya, kami kembalikan kepada moderator.